Bayangkan, makanan yang seharusnya memberi gizi bagi anak-anak sekolah justru dipenuhi belatung yang merayap. Inilah temuan mengejutkan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Pesawaran. Menu ayam sayur yang dibagikan kepada siswa diduga sudah tidak layak konsumsi, bahkan ditemukan larva hidup di dalamnya. Temuan ini memicu kemarahan wali murid dan sorotan publik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur penyedia makanan program pemerintah ini? Apakah ada kelalaian serius dalam pengolahan dan distribusi makanan untuk anak-anak sekolah? AMP dan Vokal bersama tim telusur SBNTV menelusuri langsung fakta di lapangan. Bayangkan, anak-anak sekolah menerima makanan yang disebut sebagai makanan bergizi gratis. Program yang digadang-gadang menjadi harapan untuk memperbaiki gizi generasi muda Indonesia. Namun yang ditemukan justru pemandangan menjijikan. Belatung merayap di dalam makanan yang seharusnya dimakan oleh para siswa. Inilah yang terjadi di SMP Negeri 15 Pesawaran, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya menjadi upaya meningkatkan kesehatan pelajar, kini justru menuai sorotan dan kemarahan publik. Aliansi Masyarakat Pesawaran, AMP, bersama Forum Komunikasi Anak Lampung atau Vokal, menerima laporan dari wali murid. Di dalam menu ayam sayur yang dibagikan kepada siswa, ditemukan belatung yang masih bergerak. Makanan tersebut diketahui didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPGE Koptidar 88, yang berada di Desa Trimulyo. Ironisnya, paket makanan itu bukan hanya untuk 1 hari, melainkan jatah konsumsi untuk 3 hari sekaligus, mulai dari Senin hingga Rabu. Isi paketnya antara lain, 3 buah roti, semangka ukuran kecil, kacang porong, 2 potong ayam sayur dalam cup, dan 1 butir telur rebus. Namun, pada menu ayam sayur itulah ditemukan belatung yang membuat makanan tersebut tak layak konsumsi. Nah, Om ini dapat informasi bahwa adik ini kemarin hari Selasa terima makanan MBG. Kabarnya ada ulat, ada belatung. Dimakan apa dibuang? Buang, Pak. Dibuang, langsung dibuang. Adik ngelihat memang ada ulatnya. Ada. Di ayamnya, di ayam. Di ayam. Terus apa lagi yang lihat? Cuman itu aja, Pak. Enggak. Ibunya melihat nggak? Ibunya Dia melihat juga. Ibu ikut melihat bahwa di situ memang ada ininya, ulatnya ya. ada. Sama pertanyaannya dek, kami ini Om Umin terima informasi. Kemarin adik-adik ini terima MBG, makanan bergizi gratis. Nah, informasinya adik ini terima MBG ada ulatnya. Bisa diceritain nggak dek? Ada ulat itu di makanan apa? Di ayamnya. Di ayam. Nah, adik ngeliat langsung itu Iya. di ayamnya. Pas mau dimakan, apa segitu pulang langsung dibuka? Pas mau buka puasa? Itu pas mau buka puasa. Pas mau buka puasa. Iya. Pas mau dimakan dilihat Ada yang punya belakangnya. ada belatungnya. Bukan ulat, belatung ya. Banyak. Iya. Sempat dikorek-korek itu memang banyak. Adek ngelihat itu sama orang tua apa adek sendiri? Sama dua. Sama orang tua. Ayah sama ibunya ngelihat. Iya. Nah, sudah itu dia apa yang dimakan, dibuang? Dibuang. Dibuang. Iya. Kayak mana dek ceritanya dek? Kan kemarin lagi nggak puasa, Nah, terus makan itu siang buat dimakan, dibuka itu buka ayamnya, terus habis itu ditaruh di piring itu lihat banyak ulat. banyak ulat. Itu di rumah, udah sampai rumah, waktu di rumah. Pas mau dimakan di rumah siang ya. Nah, di ayamnya. Jadi nggak jadi dimakan, dibuang. Ibu sama bapak tahu nggak? Ibu yang tahu. Ibu tahu. Nah, ibu itu sempat video foto nggak? Video Sempat video ngasih informasi nggak ke pihak sekolah, protes gitu? masih Ngasih. Apa jawaban dari pihak sekolah? nggak tahu Nggak soalnya tahu. ibu yang Yang komunikasi ibunya. Oh, ya, karena yang komunikasi ibunya. Diganti nggak menu itu? Sampai sekarang belum ada pergantiannya. Belum. Artinya yang diterima apa aja selain ayam itu? Ada telur, Ada telur. roti, Rotinya berapa biji? 3, Roti 3 biji, telur 1. ya, Kemudian apa lagi? semangka, Semangka 1 bulat kayak gini juga. ya, Sudah itu Kacang ini ya. kacang kayak gini. Sama artinya yang di depan kita ini sama ya. ya, Menu keringnya ya. Artinya yang diterima ini keringannya sama Tambahan ayam, ayam. tambahan ayam. Semuanya sama ya. Telur, roti 3 biji, kacang ini, sama 1 semangka. ya, Katanya untuk berapa hari itu deh? 3 hari, Untuk 3 hari. Dari hari Senin, Selasa, Selasa, sama Rabu. Hari ini Dikasih sekaligus ya. dikasih sekaligus di hari Senin. Apa Selasa? Selasa. Di hari Selasa.
Ketua Aliansi Masyarakat Pesawaran, Saprudin Tanjung, bersama Ketua Vokal, Abzari Zahroni, langsung turun melakukan investigasi. Menurut mereka, temuan ini sangat memprihatinkan, sebab makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. Kelalaian seperti ini dinilai tidak bisa ditoleransi, karena menyangkut keselamatan dan kesehatan para pelajar. Pihak sekolah sendiri membenarkan adanya kejadian tersebut. Penanggung jawab distribusi MBGE di SM, PN Negeri 15 Pesawaran, Edi, menjelaskan bahwa temuan pertama berasal dari seorang siswi yang tidak berpuasa dan membuka paket makanan itu. Saat kemasan dibuka, ia melihat belatung merayap di dalam menu ayam sayur. Makanan itu pun langsung dibuang. Namun kejadian tidak berhenti di situ. 3 siswa lain yang membawa pulang makanan untuk berbuka puasa juga menemukan belatung pada menu yang sama di rumah mereka. Bahkan, temuan tersebut sempat direkam oleh orang tua siswa. Informasinya kami ini dapatkan dari wali murid terkait masalah distribusi MBG di hari Selasa kemarin. Informasi yang kami terima di menu MBG basah di makanan ayam itu ada belatung, katanya ada ulat kalau kata anak-anak itu. Itu dari pihak sekolah dapat informasi nggak itu? Iya, jadi begini, kami dari pihak sekolah itu biasanya terima distribusi itu di hari Senin dan hari Kamis, dan setiap distribusi itu untuk 3 hari. Distribusi pertama itu di hari Senin, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan distribusi kedua itu untuk hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itu didistribusikan hari Kamis. Dan yang untuk kejadian ini itu kemarin didistribusikan pada hari Selasa, yang harusnya didistribusikan pada hari Senin. Karena mereka tidak siap untuk distribusi hari Senin, jadi ditunda ke hari Selasa. Dan memang pada saat kita makanan itu datang, kita sudah cek sampelnya bagus, sehingga kami memutuskan untuk membagi ke siswa penerima manfaat. Dan setelah kita bagi, ternyata ada ditemukan belatung di salah satu makanan dari siswa yang sudah dikonsumsi karena tidak berpuasa pada hari itu, di siang hari. Dan setelah dikirim video, memang videonya benar dan itu laporan dari orang tua siswa yang pada saat itu mengkonsumsi makanan itu. Dan setelah dari situ, ada beberapa laporan yang mengarah ke kejadian yang sama. Hanya saja tidak ditemukan atau tidak ada yang mendokumentasikan berupa foto dan video. Setelah itu kami juga mencoba untuk mengecek ke beberapa makanan yang dibawa, dan ditemukan lagi satu kejadian itu di salah satu penanggung jawab pendistribusian MBG di sekolah ini, dan ternyata memang benar, dan itu kita buat dokumentasinya juga untuk video. Jadi yang dibawa guru itu jatah murid yang kebetulan nggak masuk hari Selasa. Iya, itu betul. Dibawa sama guru. Iya, betul. Ya, yang dibawa guru itu memang dibuktikan ada ulat itu. Ada ulat. Dan artinya guru itu menyaksikan langsung iya, ya jatah betul. anak itu. Temuan ini memperkuat dugaan adanya kelalaian serius dalam proses pengolahan makanan di dapur penyedia. Tim AMP dan Vokal kemudian mendatangi kantor SPPG Koptida 88 di Desa Trimulyo. Di hadapan mereka, ahli gizi SPPG Trimulyo, Nadia, menyampaikan permohonan maaf. Ia mengakui adanya kelalaian dari pihak dapur. Menurut penjelasannya, makanan yang seharusnya dikirim pada hari Senin justru baru didistribusikan pada hari Selasa karena keterlambatan pengantaran. Namun bagi AMP dan Vokal, alasan tersebut tidak dapat diterima begitu saja. Tindak lanjut laporan dari orang tua wali murid yang ada di SMP 15 Pesawaran, adanya yaitu makanan yang kurang layak atau terdapat ya katakanlah batung atau apa yang ada di menu ayam ya. Tadi kami sudah ke sekolahan SMP 15 berdialog dengan guru, kemudian juga dengan minta keterangan dari murid-murid yang memang makanannya kurang layak. Nah, kemudian kami juga mengkonfirmasi ini artinya di dapur MBG-nya. Nah, alhamdulillah walaupun pemiliknya nggak ada, tapi ahli gizi dengan ya katakanlah orang yang menerima akuntannya menemui kita, dan mereka memang mengakui adanya kelalaian. Ya, waktu mereka ya ada niat lah untuk memperbaiki itu semua, ya kan. Tapi sekali lagi ya ini memang akan kita teruskan intinya supaya apa? Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini yang merugikan daripada penerima MBG tersebut. Terima kasih.
Terkait masalah adanya ulat belatung di salah satu makanan MBG itu, yang guru juga melihat langsung, menyaksikan langsung, itu harapannya gimana? Apa sebenarnya yang menjadi harapan pihak sekolah? Ya, kami dari pihak sekolah merasa kecewa yang pertama karena jelas ini program niatnya baik, tapi mungkin karena kurang bagus dalam pelaksanaannya atau ada hal-hal yang lain sehingga mengakibatkan terjadi kelalaian ataupun alasan yang lain saya tidak tahu. Hanya saja harapan kami ini menjadi evaluasi untuk pihak SPPG agar lebih baik dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena jelas sangat merugikan buat siswa. Mereka menilai distribusi makanan yang dirapel untuk beberapa hari telah menyalahi aturan dalam petunjuk teknis program MBGE. Ketua Vokal Abzari Zahroni menegaskan bahwa selain hari libur nasional, makanan tidak diperbolehkan dikirim sekaligus untuk beberapa hari. Lebih jauh lagi, Abzari menyebut kejadian ini bukan yang pertama. Menurutnya, pihak AEMPI dan Vokal telah beberapa kali menerima aduan masyarakat terkait distribusi makanan dari dapur yang sama. Mulai dari makanan basi, susu kedelai basi, hingga kini makanan yang ditemukan belatung. Informasinya juga nih Pak, bahwa SPPG yang mendistribusikan itu, ini bukan kejadian pertama kali ya. Saya pernah dapat informasi dari wali murid juga, pernah waktu itu distribusiin ngasih susu kedelai bahasanya ya. Ngasih susu kedelai yang basi, itu bisa diceritain? Iya, kalau untuk susu itu kami susu kedelai itu didistribusikan per hari pada saat itu, dan itu didistribusikan sekitar jam 11 dan itu karena pos itu pada saat itu tidak berpuasa, ada yang langsung dikonsumsi dan ada yang disimpan, dan untuk yang dikonsumsi memang langsung ada laporan bahwasanya susu itu beberapa sudah tidak layak minum. Setelah kami lihat, setelah kami periksa, memang ada 2 jenis susu yang berbeda warna. Yang berwarna cerah itu masih bagus, dan yang berwarna agak gelap itu memang rasa dan aromanya sudah kurang bagus dan tidak enak untuk dikonsumsi. Dan itu sudah kami laporkan, dan mereka mengakui bahwa itu kelalaian, dan alasan mereka adalah kesalahan pada saat pemasakan atau proses pembuatan susunya itu, karena itu susu kedelai. Tapi itu langsung diinformasikan ke PSPPG ya? Iya, ada komplain. Bahkan nanti sebelum itu kan setelah selesai langsung saya sampaikan ke pihak pengiriman pada saat mereka ngambil komplain itu, langsung saya sampaikan, Mas kok seperti ini saya jelaskan. Oh iya Pak, di sekolah lain juga kayak gitu. Ini karena alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Memang pada saat proses pengolahannya. Pihak SPPG ini mengatakan bahwa bukan hanya terjadi di sini. Iya. Di semua yang bermitra sama mereka, betul. susu itu dalam posisi basi. Dia mengakui begitu. Bukan hanya ini korbannya lah, kira-kira begitu ya. Hanya saja mereka beralasan bahwa itu mungkin kelalaian waktu pemasakan dan lain-lain. Situasi ini dinilai sangat ironis. Di tengah gencarnya program pemerintah yang digadang-gadang Presiden Republik Indonesia sebagai langkah menuju generasi emas 2045. Namun di lapangan, program yang seharusnya memberi gizi dan harapan justru menghadirkan makanan yang membahayakan kesehatan anak-anak. Sebagai bentuk pengawasan masyarakat, Aliansi Masyarakat Pesawaran kini membuka posko pengaduan program MBGE. Posko tersebut berada di kantor Sekretariat AMP, Jalan Raya Kedondong, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Masyarakat diminta untuk segera melapor apabila menemukan distribusi makanan bergizi gratis yang tidak layak konsumsi di sekolah-sekolah. Kasus ini kini menjadi perhatian serius publik di Kabupaten Pesawaran. Dan pertanyaan besar pun muncul. Apakah pengawasan program makanan bergizi gratis benar-benar berjalan dengan baik? Ataukah ada kelalaian serius dalam sistem penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah? Dari Pesawaran, tim telusur SBNTV mengabarkan,